Halo sobat Mupiolik, udah pada ngopi belum? Udah punya pasangan? Kalau belum, berarti kita sama. Kali ini kita akan mereview film horor lagi yang judulnya Phobia segmen kedua. Setelah sebelumnya kita sudah mereview film Phobia segmen ke-1, kalau yang belum nonton, klik aja rekomendasi di atas. Oke guys, intro dulu, gas. Film Phobia segmen kedua kali ini tidak kalah serem sama segmen yang pertama. Judulnya sekarang Kutukan Maut. Dikisahkan, ada seorang siswa bernama Nged yang sering dibully teman-teman sekelasnya gara-gara melaporkan tentang penemuan narkoba ke sekolah. Pada suatu ketika, pas pulang sekolah, Nged diculik oleh teman-temannya. Dinaikkan dia ke mobil bak terbuka. Di sepanjang perjalanan, Nged mendapat siksaan yang mengerikan dari teman-temannya, mulai dari pukul, ditendang, dan alisnya juga dibakar. Yang paling parahnya lagi, dia dilempar ke jalan dari atas mobil yang sedang melaju kencang. Esoknya di sekolah, bukannya belajar, para begundal ini malah asik bermain judi di gudang sekolah. Datanglah Nged dengan raut wajah yang penuh dendam dan mata yang memerah karena berdarah, menghampiri para begundal sambil membawa tumpukan buku. Karena si begundal mungkin belum puas ngebully Nged, salah satu begundal kemudian menarik tali timah Nged, maksudnya kerah baju Nged, dan membantingnya ke lantai. Buku-buku yang dibawa Nged pun sampai berseceran. Salah satu cewek anggota begundal memungut sebuah buku yang tadi dibawa Nged. Dan disinilah awal dari sebuah bencana bagi mereka. Ketika si Yo membuka buku tersebut, tiba-tiba dia berteriak histeris, kaget, ketakutan melihat sesuatu di buku tersebut. Dia mundur dan kakinya tikos sewat. Lalu dia jatuh pas lehernya ke ujung besi. Serem. Karena si begundal kesal temannya kecelakaan, tapi si Nged malah ketawa senang. Si Nged diangkat lagi tali timbanya dan dibanting lagi dia ke lantai, lalu mengenai lemari. Ternyata buku yang dibaca Yo tadi terlempar ke atas lemari dan akhirnya jatuh lagi ke hadapan Nged. Nged sama juga kayak Yo yang ketakutan melihat isi buku tersebut. Nged teriak-teriak bilang, bukan aku. Saking takutnya, Nged berjalan mundur juga dan kakinya tikos hewan ke tumpukan kayu. Akhirnya dia menabrak jendela dan jatuh dari lantai atas. Apesnya lagi dia jatuh pas ujung tiang bendera dan akhirnya blesek. The end. Sampai sini kita belum tahu apa isi dalam buku tersebut. Saat itulah para begundal membawa Yo. Niatnya mau dibawa ke rumah sakit, tapi belum sampai rumah sakit, si Yo di end juga. Scene berikutnya, mereka sembunyi di sebuah gedung tua yang tak berpenghuni, membicarakan bagaimana caranya mempertanggungjawabkan kepada orang tua Yo. Di tengah perbincangan, pacar Yo baru ingat kalau dulu waktu di ruangan locker saat mau mantap-mantap sama Yo, dia mendengar ada yang sedang membaca mantra. Setelah diintip, ternyata Nged sedang mengadakan ritual dan ternyata ayahnya Nged adalah seorang dukun. Si Ed berkata, mungkin Nged menggunakan kutukan foto mayat terbuka yang kalau melihat foto tersebut, orang yang melihatnya akan langsung mati mengenaskan. Sampai sini kita bisa tahu apa isi buku tersebut. Tapi jangan pindah dulu channel ya, karena ceritanya belum selesai. Oke, lanjut. Dan gobloknya, buku kutukan itu malah sempet-sempetnya dibawa salah satu begundal dan dibukanya. Akhirnya jepret dia tertimpa kipas AC. Kipas AC pun meledak, membuat baling-baling kipas tersebut terlempar dan mengenai kepala pacarnya Yo. Lalu si kertas kutukan pun melayang terbang seperti mau mencari korban berikutnya. Sewaktu kertas tersebut mau terlihat oleh begundal, salah seorang begundal mendorongnya dan mereka berdua pun jatuh. Alih-alih ingin menyelamatkan temannya supaya tidak melihat kutukan itu, tapi akhirnya dia sendiri yang meninggal karena tubuhnya menimpa mesin minuman bersoda. Tapi yang diselamatkan malah jatuh dan mendarat di tumpukan buku yang membuatnya selamat. Itu pun cuma sebentar. Tiba-tiba kertas berterbangan dan salah satunya kertas kutukan itu. Ternyata kertas kutukan tersebut bukan semata-mata melayang atau terbang, tapi memang ada hantu yang memegangnya supaya orang-orang yang pantas menerima kutukan tersebut bisa melihat gambar mayat mata terbuka dan mati. Boom, tiba-tiba meledak dan menghanguskan tubuh si begundal. Scene berikutnya, si Pink ada di kantor polisi di ruang interogasi, menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Tapi bapak polisi tidak percaya karena tidak masuk akal. Lalu meninggalkan sendirian di ruangan tersebut.
Tak kusangka dan tak kuduga, si hantu kutukan itu pun mengejar Pink sampai kantor polisi dengan maksud ingin memperlihatkan kertas kutukan kepada Pink dan dipaksa supaya melihatnya. Namun apa yang terjadi di luar dugaan dan di luar yang diharapkan. Pink mencongkel kedua matanya dengan tangannya sendiri ya, supaya seumur hidup tidak bisa melihat kertas kutukan itu lagi. Dan film pun selesai. Itu dia alur cerita dari film Fobia segmen 2, dan semoga menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kejahatan pasti ada karmanya. Nantikan Fobia segmen 3 hanya di O2 Channel. Thank you.